Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahlamia Triputri Maskur dari kelas XB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran lembaga pendidikan ekonomi Islam dalam pengembangan sumber daya insani. Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah secara komprehensif dan memadai, serta memiliki integritas yang tinggi, maka dibutuhkan lembaga pendidikan ekonomi syariah yang secara khusus menyiapkan sumber daya insani ekonomi syariah. Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang harus bertanggung jawab dalam menghasilkan sumber daya manusia keuangan syariah yang berkualitas. Jika melihat masa depan ekonomi Islam, sumber daya insan yang dibutuhkan adalah untuk melahirkan sumber daya insan yang berkompeten di bidang ekonomi, bisnis, dan hukum ekonomi syariah secara komprehensif dan memadai, serta memiliki integritas tinggi. Maka dibutuhkan lembaga pendidikan ekonomi syariah yang secara khusus menyiapkan sumber daya insani ekonomi syariah. Sumber daya insani ekonomi syariah tidak boleh lagi bersifat bukan karbitan seperti yang banyak terjadi selama ini. Nah, maka dari itu UIN Alauddin Makassar membuka prodi yang cocok untuk membuat dunia perekonomian menjadi lebih baik ke depannya, yaitu dengan dibukanya jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka dari itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa visi dan misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Visinya yaitu menjadi pusat pencerahan dan transformasi peradaban berbasis ekonomi Islam tahun 2039. Selanjutnya, misi. Yang pertama itu menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu program studi ekonomi Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pendidikan ekonomi Islam yang bermutu dan berkompeten yang menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan dan berdaya saing. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dengan pendekatan ekonomi Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai-nilai ekonomi Islam dengan perkembangan ekonomi dunia dan kebutuhan publik. Yang kelima itu mewujudkan program studi yang mandiri, berkarakter, bertata kelola yang baik, dan berdaya saing menuju program studi riset dengan mengembangkan nilai-nilai ekonomi Islam dan integrasi keilmuan. Dan yang terakhir itu menjalin kerjasama yang produktif serta berkelanjutan dengan institusi sejenis, lembaga penelitian, dan dunia usaha, baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.